وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Melanjutkan kembali pembahasan kita untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis terakhir dalam dalam bab silaturahim wa birrul walidain, yang mana hadis terakhir yang kita baca adalah hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi yaitu saudara dari ibu, manzilahnya atau kedudukannya sama dengan ibu. Dan telah kami sampaikan kemarin bahwasanya berbakti kepada bibi yang mana dia adalah saudara ibu sama seperti berbakti kepada ibu sendiri. Nah, faedah dari hadis ini juga salah satu cara bagi seorang muslim apabila nanti sudah tidak mendapati ibunya lagi atau sudah tidak mendapati ayahnya lagi, maka hendaknya ia berbakti kepada saudara-saudara ibu dan saudara-saudara ayah. Di akhir bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang silaturahim itu banyak. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fil bab ahadits katsirah. Dalam bab ini, yaitu bab tentang silaturahim dan birrul walidain, ada banyak hadis. Bahkan hadisnya tersebut sahih dan masyhur, terkenal. Minha haditsu ashabil ghar, di antaranya hadis tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ini sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa haditsu Juraij waqad sabaqa, 2 hadis ini sudah kita lewati. Hadis ashabil ghar dan hadis Juraij ini tadi. Wa ahadits masyhurah fi sahih hadzaftuha ikhtisaran. Dan ada banyak hadis lagi yang sahih dan masyhur tetapi sengaja aku hapus. Sengaja tidak aku cantumkan di sini untuk tujuan ikhtisaran, agar kitab ini tidak terlalu panjang. Jadi kitab ini Masya Allah tabarakallah tidak terlalu panjang dalam pandangannya Al-Imam An-Nawawi. Namun kita membahas kitab ini udah berapa tahun, belum selesai juga gitu kan. Kita membahasnya belum selesai juga, mengingat banyaknya faidah yang terkandung di masing-masing hadis yang kita bahas di sini ya. Wa min ahammiha hadits Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu at-tawil al-mustamil ala jumalin katsirah min qawaidil Islam wa adabihi, wa sa'adhkuruhu bitamamihi insyaallah taala fi babir raja. Ada lagi di antara hadis yang penting kata Al-Imam An-Nawawi yang berkenaan dengan silaturahim dan birrul walidain, yaitu hadis Amr ibn Abbasah, tetapi hadis ini kata beliau akan beliau cantumkan secara lengkap nanti di bab ar-raja, bab tentang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam hadis tersebut. Qala fihi, nah di dalam hadis tersebut ada penggalan hadis dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Amr ibn Abbasah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fi awalin nubuwah, yaitu datang kepada Nabi di awal-awal kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu ma anta, ketika saya tanyakan kepada beliau, engkau ini apa? Tanyanya apa gitu kan, bukan man. Kalau man itu siapa. Jadi kedudukan engkau ini apa, itu yang ditanyakan oleh Amr ibn Abbasah. Kata Nabi, nabiyun, saya adalah seorang nabi. Faqultu wa ma nabiyun, nabi itu apa? Qala arasani Allah taala, yaitu nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengutusku untuk menjadi seorang nabi. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka,
Allah Subhanahu wa taala mengutus Anda dengan ajaran-ajaran apa? Qala arsalani bisalatil arham. Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan ajaran silaturahim, yaitu ini diantara syiarnya orang Islam, yaitu menyambung silaturahim. Dan silaturahim kemarin sudah kita sampaikan, dia adalah al-ihsan, yaitu perbuatan baik ilal aqarib, yang dilakukan kepada kerabat dekat apapun itu bentuknya. Kemudian ajaran yang lainnya wa kasril authan, aku diutus untuk menghancurkan berhala-berhala, wa an yuwahhadallaha la yusyriku bihi syai', dan kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa dzakara tamamal hadis. Nah, kemudian kelanjutan hadisnya nanti akan disebutkan, akan dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab Ar-Raja. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang menjadi lawan dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu adalah keutamaan, fadail, ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang menyambung silaturahim, ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, keutamaannya apa saja. Nah, bab ini kebalikan, yaitu barang siapa yang meninggalkannya, apa akibatnya? Barang siapa yang tidak menyambung silaturahim dan dia tidak berbakti kepada orang tua, justru menghardik, mencaci kedua orang tua, nah ini apa akibat yang akan diterima oleh orang tersebut? Inilah bab yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi, bab tahrimil uquqi wa qati'atir rahim. Bab haramnya perbuatan uquq, perbuatan menghardik kedua orang tua, menyakiti kedua orang tua. Uququl walidain itu menyakiti kedua orang tua, entah menyakiti dengan ucapan atau menyakiti dengan fisik, wal iyadu billah. Wa qati'atir rahim, dan haramnya untuk memutus silaturahim. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkalam. Al-Imam An-Nawawi memulai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar atau landasan dalil dari kesimpulan di bab ini tadi. Jadi ikhwas sekalian, ini faidah yang saya sampaikan. Para ulama hadis khususnya ya, fikih mereka itu mereka sampaikan di judul-judul bab. Jadi judul bab itu adalah kesimpulan mereka, pemahaman mereka terhadap dalil tersebut. Nah, ini bab tentang keharaman ini, apa dalilnya yang menunjukkan bahwasannya menyakiti kedua orang tua itu haram, memutus silaturahim itu haram? Apa dalilnya? Maka dibawakan pertama kali oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu surah Muhammad ayat 22 dan 23, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Tidakkah kalian mengira jikalau kalian itu tawalla? Tawalla di sini ada dua makna. Tawalla itu berpaling, in tawallaitum, ketika kalian berpaling. Makna yang kedua adalah tawallaitum, yaitu ketika kalian memiliki kekuasaan terhadap suatu hal. Maka kalian apa? Antufsidu fil ard. Jika kalian nanti melakukan ini, tidakkah kalian mengira kalian bisa melakukan kerusakan di muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum, kemudian kalian putuskan silaturahim kalian. Ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum, Allah jadikan dia bisu. Wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala butakan, Allah butakan penglihatannya. Nah, ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas pertama kali yaitu apa? Kata-kata tawalla ini.
Tadi sudah kami singgung bahwasanya kata-kata tawalla, kata-kata tawalla ini ada dua makna. Makna yang pertama yaitu makna berpaling, dan ini yang paling sering Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. Kata tawalla ini artinya berpaling. Di antaranya mungkin antum sudah pernah membaca surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara orang-orang ada yang perkataannya itu membuat engkau takjub, membuat engkau terkesima. Yu'jibuka, ka itu siapa? Nabi Muhammad sendiri. Di antara orang-orang ada yang perkataannya itu membuat engkau takjub wahai Muhammad, membuat engkau itu terkesima melihatnya wahai Muhammad. Fil hayatid dunya, tapi dalam kehidupan dunia ini saja. Bahkan saking indahnya kata-kata tersebut, orang ini wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dia berani mempersaksikan dengan atas nama Allah apa yang ada di dalam hatinya. Maksudnya dia berani bersumpah, demi Allah saya mencintai Anda, saya begini, padahal wa huwa aladul khisam, tetapi di dalam hatinya itu permusuhannya itu sangat kuat terhadap Anda wahai Muhammad. Nah, sebagian mufassir menyampaikan bahwasanya orang ini namanya adalah Akhnas ibn Syariq Ats-Tsaqafi. Memang kata-katanya itu ahli retorika gitu loh. Orangnya ini ahli retorika, masuk Islam, pura-pura masuk Islam, dan Nabi SAW senang dengan kata-katanya. Tapi Allah peringatkan di dalam surah Al-Baqarah ini, itu hatinya penuh kebencian dengan Anda. Di depan Anda jadi begitu gitu loh. Sehingga Anda merasa bahwasanya Akhnas ini berpihak kepada Anda, padahal tidak. Hatinya sangat kuat permusuhannya terhadap Anda. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala kemudian kalamkan di ayat selanjutnya. Wa idza tawalla, ketika dia sudah berpaling. Nah, ini kata-kata tawalla ini artinya berpaling. Sa'a fil ardi liyufsida fiha, ketika dia sudah berpaling dari Anda, sudah tidak bersama dengan Anda lagi, maka dia akan berjalan di muka bumi ini untuk melakukan kerusakan di atasnya. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dia membinasahkan tumbuhan-tumbuhan dan nasl itu keturunan. Nah, di sini memang Akhnas ini ketika dia punya permusuhan dengan beberapa qabilah, kebun dan ternaknya itu dibakar habis sama siapa? Sama Akhnas ibn Syariq ini. Ini kelakuannya seperti itu ketika dia punya permusuhan dengan suatu kaum. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan seperti ini. Nah, ini di dua ayat ini kita mengetahui bahwasanya tawalla itu artinya adalah berpaling. Nah, namun ada juga tawalla yang artinya itu memiliki kekuasaan, memegang perkara, artinya bertanggung jawab terhadap suatu perkara. Di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan di dalam surah An-Nur di ayat yang ke-11 ini, ketika menceritakan kisah Ashabul Ifki, itu mereka yang menebar berita bohong atas nama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala berkalam, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, sesungguhnya mereka yang mendatangkan yang membawa berita ifk, berita dusta, berita bohong, usbatum minkum, yaitu jamaah, sekelompok, sekumpulan dari kalian. Usbah, asabah itu artinya jamaah. Wala tahsabuhu syarral lakum, jangan kalian kira bahwasanya ifkun, berita bohong itu yang disebarkan yang disebarkan oleh mereka ini, dia merupakan suatu keburukan. Jangan. Bal huwa khairul lakum, padahal itu adalah kebaikan bagi kalian. Justru itu adalah kebaikan bagi kalian. Bingung antum? Berita bohong kok bisa jadi
jadi kebaikan, bukan keburukan. Ini salah satu dosen kemarin ketika berdiskusi dengan saya tanya, "Pak, ini maknanya apa ini? Kok bisa berita bohong bisa jadi kebaikan, kok bukan menjadi keburukan gitu kan?" Ya saya jawab, iya, kalau antum itu dituduh begini, tuduh begitu, itu artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat antum ketika antum sabar gitu loh. Antum enggak begitu tapi dikatakan begini gitu. Nah kan Ibunda Aisyah kan dituduh apa? Dituduh berzina. Benar enggak itu? Enggak benar. Tetapi indikasinya kuat ke arah itu. Beliau pulang dari Ghazwah Bani Mustalik kan ketinggalan di belakang. Ketinggalan di belakang oleh rombongan, dikira sudah ada di atas tandu. Di atas haudats, di atas untanya itu, bilik untanya itu dikira sudah ada di situ. Hingga ditinggal. Akhirnya karena ketinggalan di belakang, Ibunda Aisyah berhusnuzon. Paling nanti mereka akan menyadari aku nggak ada, nanti insya Allah mereka kembali. Maka ditunggulah di tempat itu. Ditunggu situ lama nggak datang, orang-orang ketiduran beliau. Ketiduran, baru datang sahabat Nabi yang lain, yaitu saya lupa namanya, astagfirullah, Sofwan ibn Mu'attal. Ketika datang melihat siapa ini yang berbaju hitam itu. Ketika mendekat, hijab beliau itu terbuka. Ini kan peristiwa Ghazwah Bani Mustalik itu setelah ayat hijab turun. Istri-istri Nabi nggak boleh dilihat. Nah ketika beliau tertidur itu tersingkap hijabnya. Ketika didekati, Sofwan ini mengenal wajahnya Ibunda Aisyah, karena beliau sudah pernah melihat Ibunda Aisyah sebelum ayat hijab turun. Ketika melihat, loh ini kok ada Ibunda Aisyah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dhainatu Rasulillah, ini permaisurinya Rasulullah kok ada bisa di sini gitu loh. Nah ketika mendengar kata istirja inna lillahi ini, terbangun Ibunda Aisyah, bersegera beliau menutup wajahnya. Tanpa sepatah kata apapun, Sofwan kemudian mundur, menundukkan untanya dan mundur. Ketika mundur, nggak berbicara apapun gitu dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi memberikan isyarat supaya Ibunda Aisyah naik untanya gitu kan. Ketika naik untanya, diantarlah pulang oleh Sofwan. Masuk di Madinah, lah ini Bunda Aisyah sama laki-laki lain ini ngapain gitu kan. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakannya. Tersebar berita bohong itu selama berapa? Selama sebulan. Selama kurang lebih 1 bulan dikatain begini, ini istrinya Rasulullah udah selingkuh begini dan lain sebagainya. Nah, Ibunda Aisyah ketika ditanyai, dikonfirmasi seperti itu, kata Ibunda Aisyah apa? Kalau saya mengatakan saya bari, saya nggak melakukan apapun, dan Allah mengetahui saya jujur nggak melakukan apapun, kalian nggak percaya. Kalian nggak percaya, nyatanya indikasinya apa yang dilihat oleh orang-orang, saya bersama laki-laki lain. Tetapi demi Allah saya nggak melakukan apapun. Kalau saya mengatakan demikian, kalian nggak percaya. Tapi kalau saya turuti kemauan kalian, untuk saya mengakui selera kalian kalau saya itu udah selingkuh gitu kan, sesuai dengan kemauan fitnah yang kalian sebarkan itu, baru kalian percaya, baru kalian terima. Demi Allah, kata Ibunda Aisyah, aku nggak punya kata-kata apapun selain yang aku dapati dari ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Yakub. Fasabrun jamil, hanya sabar yang terbaik dan yang paling indah, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahul musta'an ala ma tasifun, hanya Allah lah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian sebut-sebut seperti itu. Atas apa yang kalian gambarkan atas diriku itu, aku hanya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat terbaik dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan di dalam memahami Al-Qur'an ini. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tahsabuhu syarral lakum,
jangan kalian sangka fitnah yang disebarkan atas kalian itu adalah apa? Adalah berita buruk bagi kalian. Tidak. Bal huwa khairul lakum, justru itu adalah kebaikan, karena Allah hendak mengangkat derajatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan gunjingan-gunjingan orang-orang itu, gitu loh. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm, masing-masing darinya nanti yang nyebarin berita itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mendapatkan akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi dari 4 orang itu 3 itu dicambuk 80 kali karena telah menuduh wanita baik-baik berzina. Maka ini turun syariat cambuk 80 untuk untuk wanita yang baik-baik tapi dituduh berzina, harus dicambuk 80 kali cambukan. Walladzi tawalla kibrahu, nah kata Allah, yang dia memegang kibr ini ya perkaranya yang paling besar. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Walladzi tawalla itu ya dia punya memegang perkara, bertanggung jawab atas perkara yang paling besar di situ. Minhum, dari mereka itu, lahu adzabun azim. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang 3 ini silahkan dicambuk 80, 1 orang ini nanti apa? Itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tawalla yang artinya itu apa? Memegang suatu urusan. Urusan yang dipegang sama Abdullah bin Ubay bin Salul apa? Dia punya urusan untuk menyebarkan berita dusta ini di seluruh Madinah untuk mencemarkan nama baiknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha.